datang di Agro Youth Podcast, a collaboration of Duta Pelbangtan PEPI, BEM House and Cabinet in Cangkir Tani. Proudly present di Agro Youth Podcast. A place where all opinions, aspirations, and motivations of young agriculture people for better farming in Indonesia are heard. Bersama saya, Rabiatul Adawiyah sebagai host. Hari ini kita akan bahas podcast dengan tema bentuk perjuangan atau semangat dari mahasiswa jurusan peternakan dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Tapi tunggu dulu, hari ini saya tidak sendirian karena hari ini kita akan kedatangan dua narasumber spesial dan brilian tentunya. Mungkin langsung saja kita panggilkan Mas Noval dan Mas Hasan. Mas Noval dan Mas Hasan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Mas Hasan? Ya kalau aku sendiri lagi kurang sehat nih, tapi oke lah, nggak apa-apa. Oke, berarti ini bisa lanjut ya Mas? Oke, lanjut. Oke. Jadi hari ini kita kedatangan dua narasumber yang merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan peternakan tentunya. Nah, di sini saya sedang bersama dua narasumber yang telah terjun atau sedang menjalankan usaha dalam sektor peternakan. Kalau untuk Mas Noval ini sendiri, itu usaha apa Mas? Kalau saya usahanya di bidang pengolahan Mbak, pengolahan hasil ternak. Oh, itu ada namanya? Nama brandingnya Chicken Pack karena untuk usaha saya itu pengolahan dari olahan ayam menjadi makanan siap saji. Begitu. Kalau Mas Hasan? Kalau aku sendiri di bidang... Oh, ganti sini aja Mas ya. Jadi kalau aku sendiri di bidang budidaya, jadi breeding kambing, khususnya kambing. Ya di kambing jenis Etawa dan kambing Jawa. Wow. Ya kita silangkan jadi nanti. Jadi kalau tadi Mas Noval di pengolahan, saya di breeding. Oke, berarti narasumber kita hari ini lengkap ya Mas. Itu kita memiliki narasumber yang bergerak di bidang hulu dan ada yang ke hilir. Jadi ada yang di pembibitan dan ada juga yang di pengolahan. Berarti hari ini podcast kita itu luar biasa sekali pemirsa. Nah, untuk dari dua narasumber kita pada hari ini kan memiliki background yaitu mahasiswa yang terjun langsung ke jurusan peternakan. Nah, saya ingin bertanya, kenapa sih pengen terjun ke dunia peternakan? Apakah memiliki background dari keluarga yang sudah terjun sebelumnya atau memang keinginan sendiri atau bagaimana? Mungkin ini bisa dimulai dari Mas Hanis terlebih dahulu. Sebenarnya kalau di peternakan sebenarnya ada background ya dari keluarga. Ya itu menurut saya privilege juga. Karena dari usaha sendiri dari kakek udah terjun ke peternakan, tapi untuk breeding sendiri kita baru berjalan 5 tahun ini. Jadi belum lama. Untuk breeding baru 5 tahun dan menurut saya oke lah di ternak itu kita fleksibel sebenarnya. Untuk pressure-nya itu nggak terlalu seperti di bidang-bidang lain. Tapi jika kita melihat potensi peternakan selama manusia ini masih ada kan juga butuh asupan nutrisi dari ternak dan dari tumbuhan. Maka salah satunya saya tertarik di dunia peternakan itu. Oke, bagus sekali Mas Hasan. Lanjut lagi Mas Noval. Mungkin cek. Oke. Tinggi. Kalau untuk saya mungkin berbeda sama Mas Hasan. Untuk saya dan teman-teman itu untuk privilege-nya tidak ada, tapi kami cukup tertarik di bidang peternakan, salah satunya di bidang pengolahan. Karena target kita adalah mangsa pasarnya ke depan ya untuk masyarakat yang mungkin inginnya lebih simpel karena kehidupan lebih modern, kita menyajikan untuk makanan siap saji dengan harga terjangkau dan itu cukup memotivasi kami untuk berinovasi di bidang pengolahan, terutama di unggas. Luar biasa sekali narasumber kita dua pada hari ini. Nah, saya ingin tanya sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi. Hari ini kan tema kita itu tentang bentuk perjuangan mahasiswa jurusan peternakan dalam melanjutkan perjuangan pahlawan sebelumnya. Nah, karena ini kita memiliki narasumber yang terjun ke dunia peternakan, kenapa, bagaimana dengan kalian menjadi seorang mahasiswa jurusan peternakan
bisa melanjutkan perjuangan dari pahlawan sebelumnya untuk mengembangkan Indonesia? Mungkin bisa dimulai dari Mas Noval. Baik, untuk gambaran perjuangan ya. Perjuangannya salah satunya juga disampaikan sama Mas Hanis tadi. Selagi masih ada kehidupan, pastinya di bidang peternakan itu pasti akan dibutuhkan juga oleh masyarakat umum. Betul. Nah, perjuangan kita di sini, kita berupaya untuk mengembangkan dalam pengelolaan di bidang peternakan maupun pertanian untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa kita, terutama di sektor pangan. Karena di sektor pangan inilah adalah kunci keberhasilan kehidupan terutama di suatu negara. Oke, bagus sekali. Sekarang lanjut Mas Hanis. Oke, terkait dengan kita melanjutkan perjuangan ya. Sebenarnya itu kita bicara sendiri. Kita sebagai mahasiswa kali ini, yang jelas kalau untuk melanjutkan perjuangan ya nggak perlu mengangkat senjata seperti mungkin pejuang yang dulu. Kita di sini bisa secara sederhana saja kita serius dalam belajar itu. Saya kira sudah dalam bentuk perjuangan ya. Tapi kadang hal itu disepelekan. Wah, belajar apa kan gitu. Mahasiswa yang penting kan ini. Tapi sebenarnya tidak. Dengan kita, karena di luar sana mungkin ada banyak teman-teman kita yang tidak bisa melanjutkan ke bangku kuliah. Makanya kita yang memiliki privilege bisa berkuliah ya, bentuk perjuangan kita ya udah. Kalau kita udah terjun di kampus ya jangan nanggung-nanggung kan gitu. Mau kamu fokus di akademik ataupun non akademik, yang penting masuk di kampus itu nanti waktu keluar ada outputnya. Itu menurut saya sudah salah satu bentuk perjuangan, terutama di dunia peternakan ya. Kita nantinya ya akan terjun langsung di masyarakat. Maka jadi harapannya kita di sini serius dan setelah lulus ya harapannya bisa langsung mengabdi. Okay. Walaupun proses mengabdi itu setiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin langsung, ada yang mengabdi mereka bisa masuk ke instansi negara, ada yang macam-macam. Intinya kita di sini serius, setelah kita lulus output yang kita berikan ke masyarakat itu ada. Itu menurut saya bentuk salah satu perjuangan. Oke, bagus sekali. Ternyata jauh pernyataan dari Mas Hasan dan Mas Noval. Jadi kita tidak perlu mengangkat senjata untuk melanjutkan perjuangan dari pahlawan sebelumnya, tapi dengan menjadi mahasiswa, salah satunya dengan jurusan peternakan, itu kita sudah melanjutkan perjuangan dari pahlawan sebelumnya, begitu ya. Ditambah lagi Mas Hasan dan Mas Noval ini itu memiliki usaha dalam bidang peternakan. Nah, saya mau bertanya nih Mas, mungkin ke Mas Noval dulu. Itu kan Mas Noval mempunyai usaha yang namanya Chicken Pack ya Mas? Ya, betul. Nah, itu Mas itu tim atau sendiri? Nah, kalau untuk usaha saya sendiri itu sebenarnya ada 4, satu tim. Nah itu sebenarnya ownernya juga nggak cuma saya. Ownernya itu ada 4, mungkin pertama saya, ada Mbak Robiatul juga, ada Mas Vicky sama Mbak Nanda. Itu ya kita punya gagasan gimana caranya mendiriin suatu usaha yang kiranya itu mangsa pasarnya cukup disukai oleh masyarakat halayak umum. Salah satunya itu Chicken Pack, ayam siap saji dengan ya harga terjangkau lah di kalangan masyarakat umum. Oke, kalau Mas Hasan sendiri, itu tim atau sendiri atau melanjutkan usaha dari keluarga seperti itu Mas? Sebenarnya kalau usaha saya ini enggak tim ya, artinya saya bergerak hanya mengembangkan yang sebelumnya mungkin bersifat konvensional. Saya memberanikan diri untuk membranding sebuah usaha peternakan dan saya kira alhamdulillah untuk semakin majunya zaman kita kalau masih bergantung dengan sebuah usaha konvensional saya kira ya sulit untuk berkembang. Makanya saya memberanikan diri untuk wah ini kalau saya bikin branding farm ini gimana ya. Dan alhamdulillah apa yang saya dapatkan dari proses branding itu ya lumayan. Artinya ada perbedaan jauh dari yang awalnya konvensional, lalu saya kembangkan, saya branding dan saya inovasi-inovasikan mulai dari manajemen hingga pemasaran dan alhamdulillah membuahkan hasil yang lumayan. Alhamdulillah. Nah ini kan kita, mas-mas itu masih mahasiswa nih. Kita kan tentu tahu kalau mahasiswa itu dituntut untuk multitasking.
Apalagi ini mas-masnya kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang, yang mana itu merupakan perguruan tinggi kedinasan vokasi. Dan kita tahu kalau vokasi itu banyak ke lapangan, banyak tugas, PKL, magang. Nah, bagaimana mas-mas di sini untuk membagi waktu untuk perkuliahan dan dalam mengembangkan usaha? Begitu. Mau siapa dulu? Mas Hanis, boleh? Oke, jadi kalau kita bicara manajemen waktu ya, bagi saya bukan sebuah yang sulit. Kita lebih ke profesional aja dari, saya belajar kalau untuk manajemen waktu, lebih belajar ke pengalaman daripada ke teori-teori yang mungkin kita pelajari lewat buku atau apa. Saya lebih belajar ke pengalaman, jadi untuk beberapa tahun yang lalu saya mulai merintis karir ini juga sempat bertabrakan juga dengan akademik di sekolah. Waktu itu saya masih SMA dan ya pada saat itu memang berat. Tapi lama-kelamaan oke. Yang lalu menjadi pelajaran. Artinya seiring bertambahnya waktu, proses manajemen waktu ini selama kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terlewati, itu saya kira bukan menjadi hal yang sulit. Artinya kalau dulu saya pagi bangun pagi ya udah ke kandang itu manajemen biasa. Kalau untuk branding ini sebenarnya bisa disambi. Bahkan di sekolah pun waktu istirahat kita bisa disambi karena ya kita manfaatkan gadget ini, manfaatkan teknologi. Media sosial ya, Mas, ya. Jadi tidak hanya bergantung dengan pasar konvensional, dengan branding kita dengan memanfaatkan media sosial, kita lebih mudah untuk melakukan pengelolaan usaha. Jadi terkait dengan manajemen waktu bukan hal yang sulit lagi sebenarnya. Ya tergantung dengan pengalaman yang kita lewati dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi agar waktu yang kita gunakan lebih efektif. Betul sekali, betul sekali. Kalau untuk Mas Noval. Oke. Kalau untuk manajemen waktu ya, karena tadi Mas Hasan dengan pembelajarannya pengalaman, karena Mas Hasan individu tadi ya Mas sistemnya ya. Nah kalau yang punya saya itu di Chicken Pack tuh karena kita kerja tim. Betul. Nah kerja tim itu kita saling backup satu sama lain. Nah di saling backup ini kita bisa saling membagi antara mana yang bisa ada waktu luang dan mana yang kesibukan itu bisa kita prioritaskan. Karena di sini memang kita diutamakan untuk kuliah namun kita bisa memberikan waktu sedikit untuk kita belajar untuk berwirausaha di bidang pengolahan ini. Untuk waktu sendiri kita lebih ke jam-jam setelah perkuliahan agar tidak mengganggu. Dan kita juga sama sudah menerapkan sistem ya market digital. Kita salah satunya sistem PO ya. Nah PO saat pembelajaran kita udah mulai PO tuh dari pagi sampai sore. Nah saat sorenya ini kita selesai pembelajaran perkuliahan kita sudah bisa memulai usaha yang sudah kita bangun. Nanti biasanya itu sampai di ya cukup 3 jam, 4 jam itu kita cukup untuk menjual 50 piece dalam satu hari. Wow, 50 piece dalam satu hari dan itu diselingi dengan kegiatan perkuliahan ya Mas? Yap, betul. Wah luar biasa sekali. Dua narasumber kita hari ini sangat luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi di sini yang saya lihat kalau dua narasumber kita itu memiliki skill time management yang luar biasa sekali. Jadi memang kalau ingin terjun ke dalam dunia usaha itu kita harus mempunyai skill time management, betul ya? Nah, ini saya mau tanya, ini kan mas-masnya udah terjun di usaha peternakan. Ada saran nggak bagi teman-teman nih yang belum mulai di usaha peternakan, gimana step tips-tipsnya, entah itu mau individu, entah itu mau tim, seperti itu? Oke, mungkin kalau saran untuk teman-teman di luar sana ya yang notabene ingin memulai usaha peternakan, jadi yang pertama perlu diperhatikan adalah memilih komoditas. Jadi di peternakan kan ada beberapa komoditas. Ada unggas seperti ayam, burung dan sebagainya. Dan ada juga ruminansia, ada kambing, sapi ataupun kelinci atau hewan aneka ternak yang lain. Jadi tentukan dulu komoditasnya. Nah, kalau komoditas sudah ditentukan tinggal kita nanti bisa menyesuaikan manajemennya itu bagaimana. Dari situ kita bisa belajar dari sekarang internet banyak Mbak. Jadi belajar dari melalui gadget pun udah bisa. Kalau mau lebih puas lagi ya bisa datang atau berkunjung ke peternak-peternak yang mungkin udah skala besar atau pemasarannya udah tinggi dan jam terbangnya udah lumayan, bisa belajar tuh ke situ. Jadi jadi apa ya, banyak cara untuk kita
terjun ke peternakan dan saat ini sebenarnya peternak-peternak besar itu ada beberapa ya yang saya temui itu yang backgroundnya bukan anak peternakan. Ada yang mahasiswa teknik, ada yang ekonomi, ada juga yang elektro. Yang kemarin saya temui itu seperti itu. Artinya bidang peternakan ini bisa kita pelajari tanpa kita menempuh, mohon maaf, di bangku kuliah. Misal teman-teman yang gak kuliah nih kan, bisa kok dipelajari. Jadi jangan putus asa. Selama ada niat, apapun itu bisa kita kerjakan. Ya berawal dari kita tentukan dulu rencananya, komoditasnya itu apa. Dan setelah kita menentukan komoditas, kita mau usaha apa. Seperti Mas Dilham tadi kuliner, kita bisa ambil kuliner itu. Ataupun kita bisa ke budidaya atau hanya pemasaran. Jadi ada juga yang dia mungkin kurang paham tentang peternakan tapi pemasarannya oke. Jadi dia berani untuk hanya memasarkan, mungkin tidak perlu lahan yang luas tapi dia memiliki relasi dan kapasitas yang begitu baik dalam pemasaran itu bisa. Jadi nggak harus paham betul tentang peternakan tapi yang jelas ada niat dulu. Setelah ada niat kita memang benar-benar bisa memberikan keputusan nanti itu kita mau ke depannya mau gimana. Jadi sederhana sih sebenarnya caranya. Mungkin kadang teman-teman yang dikeluhkan itu modal ya Mbak. Terkait modal itu kadang yang dikeluhkan tapi saya kira itu bisa ya kita lalui mungkin berawal dari kalau di ternak itu ada kayak reseller. Jadi ada beberapa peternak yang memulai karirnya itu melalui reseller. Jadi kita bisa mengumpulkan modal di situ. Jadi mulai dari niat, kita bangun rencana, kita belajar dan yang pasti langsung terjun. Jangan hanya rencana aja nanti nggak dieksekusi ya sama aja ya. Kalau lihat kisahnya Mas Dilham tadi wah luar biasa walaupun dia sibuk, dia mungkin belum ada background kuliner juga kan, baru pertama kali juga tapi dia memberanikan diri. Artinya yang penting berani dulu untuk terjun langsung. Masalah resiko itu tetap ada Mbak. Jadi seperti itu, sederhana kok. Oke, berarti ini kalau kita mau terjun itu harus ada rencana, kemudian aksi dan juga berani ngambil resiko. Oke, lanjut ke Mas Noval nih Mas Noval. Baik, tadi kan udah disinggung terkait rencana sama mangsa pasar sama resiko. Terakhir untuk resikonya ya. Nah, yang di sini saya tinggal nambahin aja tips dari Mas Hanis. Udah cukup menarik itu, udah cukup untuk teman-teman yang untuk mau memulai usaha itu udah cukup. Ditambah lagi mungkin tadi yang disampaikan Mas Hanis itu permodalan ya. Nah, permodalan ini solusinya salah satunya ya dengan membangun sistem kerja tim. Nah, dari kerja tim ini kita bisa saling membahu-membahu. Mungkin dari temannya ada yang bisa dari segi pemikiran, ide, gagasan dan lain-lain. Nah, itu bisa kita tawarkan nih. Kita bisa menjual ide-ide yang kita miliki terkait usaha yang akan kita jalankan ke teman-teman yang mungkin punya modal lah. Yang bisa support untuk merealisasikan rencana kita. Nah, itu fungsinya dari kerja tim. Jadi jangan takut kalau kita nanti kalau melakukan kegiatan ini, nyiptain usaha ini, modal dari mana? Kan ada teman-teman kita, bisa kita ajak kerjasama untuk membangun usaha itu. Nah, yang terakhir mungkin dari teman-teman banyak gambaran, jangan takut di saat muda karena itu peluang. Itu mungkin di teman-teman yang lainnya ada yang beranggapan seperti itu, tapi untuk teman-teman yang beranggapan modal kita hanya satu kali dan harus berhasil, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Namun jangan takut karena kunci ketakutan itu yang tidak bisa kita pecahkan dan akhirnya kita hanya mengangan-angan tidak mampu mewujudkannya. Nah, dari situ kita bisa memanage dan merancang dengan teliti agar modal yang kita miliki satu-satunya ini tidak berujung kandas di akhirnya. Mungkin itu Mbak. Oke, terima kasih Mas Topal dan Mas Hanis atas sarannya kepada teman-teman nih. Nah, sayang sekali podcast kita pada hari ini padahal luar biasa sekali narasumbernya, namun kita kehabisan waktu. Jadi mungkin kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Nah teman-teman, jadi itu tadi podcast kita pada hari ini
Yang mana sebagai mahasiswa jurusan peternakan untuk melanjutkan perjuangan dari pahlawan sebelumnya, kita itu nggak perlu yang namanya juga mengangkat senjata. Tapi dengan terjun langsung ke jurusan peternakan atau jurusan-jurusan lain, itu kita juga sudah melanjutkan perjuangan-perjuangan dari pahlawan terdahulu. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian yang ingin terjun ke dunia usaha, khususnya usaha peternakan, jangan pernah takut mengambil resiko. Dan yang terpenting itu adalah rencana dan aksi. Jika kita hanya berencana saja dan tidak ada aksinya, itu mungkin cuma hanya akan menjadi angan-angan belaka dan tidak akan terjadi apa-apa. Dan jangan takut dengan yang namanya resiko, karena resiko itu pasti ada. Dan bagi mereka yang berani mengambil risiko, maka kesuksesan ada di depan mata. Jadi itu saja podcast kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan terima kasih kepada dua narasumber kita pada hari ini. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.